teknologi, ya. Kemudian kita pengen di masing-masing bidang pembinaan itu mengidentifikasi kira-kira sekolah sudah punya apa, punya berapa, bisa nggak dari bos, kalau tidak bisa nggak kita alokasikan dari mana, gitu. Sehingga nanti secara bertahap terus, gitu kan, generasi berikutnya itu sudah melek semua dengan teknologi. Jadi ada satu hal yang tidak boleh tidak, gitu. Kita harus berjalan seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencanangkan pendidikan karakter. Ini mudah-mudahan di tahun 2021 sudah ada pedomannya untuk bisa melaksanakan. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan karakter kita sudah menentukan tematiknya. Tematik hari Senin itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya? Saya merefresh kembali. Bhinneka Tunggal Ika maksudnya apa? Bekasi merupakan miniaturnya bahkan dunia. Jadi semua warga negara ada di Bekasi, semua suku ada di Bekasi. Kita pengen menanamkan dari awal anak-anak kita harus tahu memang kita ada pembeda. Kita bisa banyak berbeda suku, agama, ras, dan golongan bisa berbeda, tapi kita satu kesatuan. Nah, pemahaman berbeda ini kebinekaan kita terapkan dari awal. Nanti pola pendidikan karakter bahwa ada beberapa kegiatan di tematik hari Senin itu yang tinggal guru itu memilih. Jadi di awal mata pelajaran sebelum mulai pembelajaran saya berharap guru bisa menerapkan satu langkah pendidikan karakter. Dan tinggal memilih. Hari Selasa temanya apa? Ada yang tahu? Nasionalisme dan patriotisme. Itu maksudnya apa? Kita anak-anak kita sejak dini kita berikan pemahaman cinta kepada negara, bela bangsa, cinta tanah air. Nanti ada kegiatannya apa yang kita kira-kira mengarah ke situ nanti kita sudah buatkan. Hari Rabu ada yang tahu? Hari Rabu adalah mengenal budaya daerah. Ya. Jadi kita pengen orang Bekasi tahu budaya Bekasi, tetapi kita juga memberikan ruang kepada budaya lain untuk bisa berkembang di Bekasi. Contoh konkretnya adalah bahwa setiap hari Rabu anak-anak kita kan pakai baju adat Bekasi, tapi nanti dalam satu bulan satu kali anak-anak kita memakai baju asal daerahnya masing-masing. Sehingga tadi mengenal semuanya. Oh ternyata si Ucok itu dari Padang, dia pakai baju Padang gitu. Oh ternyata si Cak itu dari Madura, ya, pakai baju Madura tidak apa-apa, tapi ya jangan bawa celurit, jangan. Ya kan? Yang dari Jawa juga tidak usah bawa kerisnya, pakai belangkon boleh. Sehingga kita terbiasa dengan perbedaan itu, kita terbiasa dengan mengenal budaya sesama di antara kawan-kawan mereka. Hari Kamis apa? Hari Kamis adalah menggapai harapan. Ya. Menggapai harapan maksudnya apa? Tugas seorang guru, saya sering mengatakan bahwa tidak hanya menyelesaikan RPP kurikulum, tapi yang paling utamanya adalah bagaimana anak memiliki mimpi, bagaimana anak-anak kita memiliki harapan dan cita-cita. Nah, seorang guru harus bisa menumbuhkan itu. Kemudian seorang guru juga harus memotivasi. Ya, bagaimana cara mencapai cita-cita itu? Berikan motivasi. Contohkan, misalkan ada saudaranya, misalnya contoh pejabat Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Nggak mungkin kalau dia bodoh jadi presiden. Nggak mungkin kalau dia tidak sekolah jadi presiden. Sehingga anak-anak punya motivasi untuk menggapai harapan yang tadi. Itulah makna dari menggapai harapan di hari Kamis. Termasuk kalaupun juga ada keterampilan, keahlian tentang teknologi, kita akan terapkan dengan moto tadi menggapai harapan. Hari Jumat apa temanya? Temanya ada tuh, kan belum pada lihat, belum pada baca. Para sekolah, apalagi gurunya, kepala sekolah belum. Nah, hari Jumat itu adalah gemar ibadah. Saya pengen negara hadir di sekolah, ya. Yang Kristen mendapatkan haknya sebagai agama Kristen. Yang Buddha mendapatkan haknya dia pembelajaran sebagai agama Buddha. Yang Muslim mendapatkan haknya sebagai agama Muslim. Bahkan mungkin konsep ke depan nanti saya berharap bahwa ketika di dalam komunitas anak-anak kita ada misalkan yang agamanya Kristen 10 orang, agama Hindu misalkan 10 orang, tidak apa-apa. Setiap hari Senin itu ada perwakilan membaca doa di depan. Jadi Islam dibacakan ada perwakilan di depan, kemudian baju berikutnya Kristen membacakan doa di depan, yang Hindu macam. Jadi mereka semua merasakan suasana. Karena gini saya pengen cerita. Saya punya saudara, punya kawan di depan rumah saya itu agamanya Katolik. Kemudian dia menikah. Saya diundang dari awal acara itu di gedung itu, acara itu dengan menggunakan adat agama Katolik itu. Saya merasakan sebagai Muslim, merasakan bahwa ada suasana yang berbeda di dalam ruangan itu. Apa berpikir saya? Oh iya, Mbak, mungkin saudara kita, Pak, yang agamanya non Muslim,
yang agamanya di luar Muslim, ketika dia hadir pada acara yang dipandu menggunakan tata cara Muslim, itu sama mungkin suasana seperti yang saya rasakan. Nah, saya berharap anak-anak kita begitu. Anak-anak kita sudah terlatih dari awal merasakan suasana. Ketika orang lain berdoa agama lain, suasana kita seperti apa gitu. Itu berbeda. Nah, ini kita pengen, karena di negara Indonesia tadi ada sekian agama yang berlaku dilindungi oleh konstitusi kita, dan anak-anak kita harus memiliki atau memahami bahwa itu adalah dilindungi dan hak warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Hari Sabtu apa? Aktualisasi diri. Karena memang hari Sabtu itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler segala macam ya. Jadi kita pengen anak-anak fashionnya apa gitu. Dari awal sudah didorong, kalau senangnya karate, coba karate misalnya. Senangnya apa, bikin kerajinan apa ya, silakan itu. Hari Minggu apa? Hari Minggu belajar dewasa, tematiknya. Jadi anak-anak kita harus melihat dari semenjak kecil, orang nyuci itu seperti itu, bukan berarti dia suruh nyuci tiap hari, tidak. Namanya memasak itu seperti itu. Namanya nyuci mobil itu kayak begitu gitu. Jadi dia kita bekali dengan keterampilan hidup, life skill gitu, sehingga nanti ketika dewasa, ya sekarang kita tidak pernah tahu. Ada anak yang orang tuanya kaya tinggal teriak, "Bibi makan," memang datang langsung itu. Kemudian "Bibi baju," datang langsung. Tetapi kita tidak pernah tahu besok dia itu menjadi orang kaya atau menjadi orang tidak kaya. Ya, kalau dia punya pengalaman seperti itu dalam bawah sadarnya, sehingga dia, oh ya dulu saya melihat kok pembantu saya ketika nyuci baju itu kayak begini. Nah itulah nanti FPD-nya dikirim benar. 7 hari tematik itulah yang kita tekankan nanti di dalam di dalam pendidikan karakter, dan jargon kita namanya pendekar berbudi. Apa tuh pendekar berbudi? Pendidikan karakter berbasis budi pekerti. Dan kita rumuskan, kenapa sekarang sudah terlanjur digergasi etika kepada anak-anak kita yang dulu ingat Pak, kita waktu sekolah ya, kalau di kampung jalan kaki, kalau ada guru naik sepeda kan kita berhenti dulu. Ada guru lagi duduk juga di kursi, kita lewat juga kita permisi. Nah, sekarang itu ada bertabrak-tabrak terus sekarang bocah. Ini tanggung jawab kita gitu maksud saya. Artinya etika itu, sekarang angkat telepon misalkan, terus saja angkat telepon. Etikanya kan begitu. Kalau yang Muslim misalkan assalamualaikum, kalau yang misalkan agama lain misalkan selamat malam, selamat pagi, misalkan gitu kan. Ini kan kecil tetapi itu menjadi karena Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita bersama di dalam bekerja, ketika bicara testimoni banyak orang pintar, tetapi dia tidak maju karirnya. Kenapa? Karena etikanya kurang. Ya, ternyata attitude itu menjadi hal yang sangat penting dalam bekerja. Karena itu, tolong anak-anak kita nanti setelah kita juga punya pedomannya, saya yakin selama ini semua sudah dijalankan. Nah, tetapi kita lebih tajam lagi, lebih fokus lagi, dan kita punya panduannya nanti untuk bisa kita terarah. Bahkan tahun 2022, saya berharap kalau itu dimungkinkan kita akan menjadi mulok. Jadi ada evaluasinya, ada penilaiannya gitu nanti. Sehingga nanti mudah-mudahan anak-anak Kabupaten Bekasi menjadi anak yang unggul. Nah, termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian, kebiasaan nanti kalau sudah masuk untuk membawa makanan dari rumah itu sudah diatur dalam peraturan bupati, itu sudah diatur dalam pendidikan karakter. Membawa makanan sendiri dari rumah. Karena sering saya katakan, kenapa bawa makanan sendiri? Konon katanya, kata orang kesehatan, makanan dari rumah itu lebih sehat daripada makanan yang di luar rumah. Ya. Yang keduanya, kalau kita bawa makanan dari rumah, minimalnya kita bisa mengurangi sampah di sekolah. Sehingga ketika mungkin jajan juga bawa tempat ya sudah ada. Tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan kertas. Kemudian yang berikutnya sebagai pendidikan ke anak-anak untuk bisa saling berempati. Kalau anak-anak kita pegawai negeri habis gajian, sisa dari potong BCB, beli daging. Ya kan, kalau anak kita iya, ada yang masih sisa di potong BCB. Ya. Ada dikit, saya sama. Kalau kagak utang nggak agak semangat nih pegawai negeri, saya utangnya. Nggak punya apa-apa. Jadi saya sarankan di sini sebagai bahan juga, ngutang harus nggak apa-apa ngutang, tetapi belanja modal, pada beli rumah. Ada yang beli tanah, jangan dipakai jalan-jalan. Ya, pengalaman banyak, ada dari punya saudara, suami istrinya guru. Ternyata tanah yang ada juga dijual, karena pola hidupnya konsumtif. Kalau ngutang, boleh ngutang, jual habis. Tapi saya menyarankan kalau ngutang beli mobil, beli motor, beli rumah, beli tanah itu boleh. Karena kita nggak mungkin
Dan sekali gaji double itu nggak bisa gitu tuh. Belum makan, belum bayar cicilan, wah macam-macam dah, postingnya banyak.